Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kembali bertemu bersama-sama kita beribadah online service PD Moria dengan PD Immanuel Smart Friend. Sungguh saya bersuka cita saat ini saya bersama dengan keluarga di rumah. Saya percaya juga Bapak Ibu masih ada bersama-sama dengan orang terkasih di rumah maupun masih sedang bekerja di kantor. Doa saya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, penyertaan Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Apapun keberadaan kita saat ini, kita mau nyatakan Tuhan itu tetap baik. Mari datang di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terlepas dari keberadaan kami Tuhan, terlepas dari pergumulan kami Bapa, tapi kami mau menyatakan siang hari ini bahwa Tuhan itu baik dan selama-lamanya tetap baik dan hanya mampu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang tak akan pernah gagal dalam setiap janji. Haleluya. Mari nyatakan pujian ini bersama-sama dengan keluarga. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dengan iman jemaat Tuhan nyatakan semua baik, apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik. Engkau baik. Oh haleluya. Mari dari hatimu bersama-sama angkat pujian ini dari awal, katakan dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bagi iman semua baik, semua baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik. Engkau baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Engkau baik. Haleluya. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik. Sungguh teramah Kau jadikan hidupku berarti. Cuma Tuhan dimanapun Kau berada, nyatakan semua baik. Semua baik Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Lagi dengan iman. Semua baik. Kau tahu yang terbaik Tuhan. Lagi semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku,
Kau jadikan Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan Kau jadikan hidupku berarti. Mari mereka ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Siang hari ini bersama dengan suami, bersama dengan istri, dengan anak, gandengan tangan berdoa di hadapan Tuhan. Sekalipun kondisi jadi tidak lebih baik, dan percayalah Dia Tuhan yang baik. Pengharapan yang pasti tak akan pernah diambil daripadamu. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang setia. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Oh yes. Di tengah keterbatasan kami Tuhan, karena kondisi yang tidak ideal ini Bapak, tapi kami percaya tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami bertemu dengan Engkau. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami berdoa biar Roh-Mu menjamah setiap kami siang hari. Dimanapun kami berada, Engkau yang mengerti, Engkau yang memperdulikan kami, Engkau yang memandang setiap kami. Engkau Tuhan yang menjamah kami, yang memulihkan kami. Haleluya. Haleluya. Dan kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. 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 Engkau Tuhan baik. Engkau Tuhan baik. Engkau Tuhan baik. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan. Kami siap terima benih kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siap, kami berdoa setiap benih yang ditabur akan bertumbuh, bahkan berbuah banyak, dan buahnya nikmat, dinikmati banyak orang Tuhan.
Kami rindu melalui kehidupan kami banyak orang memenangkan. Kami rindu melalui hidup kami Tuhan, orang melihat bahwa Tuhan yang kasih kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati. Sekali lagi dengan menyambut firman Tuhan, dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan, nyatakan terima kasih. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu semuanya, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat Tuhan yang siap terima benih kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Shalom, shalom jemaat Tuhan. Saya begitu yakin semua Anda baik-baik saja. Nah, yang menjadi pesan penting hari ini, yaitu saya ambil dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Mengenai kedatangan Tuhan kali kedua, saya berikan judul tema khotbah untuk hari ini, yaitu ada The Last Clue, yaitu adalah petunjuk terakhir. Nah, petunjuk terakhir akan kedatangan Tuhan kali kedua dari mulut Tuhan Yesus sendiri, yaitu adalah Matius 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata etnis, dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi petunjuk terakhir kedatangan Tuhan kali kedua, yaitu adalah Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Ini penting. Kenapa? Karena banyak penafsir-penafsir dari segala keberadaan dunia hari ini. Keberadaan COVID kah, keberadaan keuangan kah, keberadaan kesehatan kah, ekonomi kah, sosial politik lah. Itu diarahkan bahwa ini adalah tanda, clue daripada kedatangan Tuhan kali kedua. Tapi menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dari semua itu, di akhir zaman Tuhan pakai semua bentuk konspirasi. Kenapa saya tegaskan kata konspirasi? Karena menurut saya di akhir zaman semuanya terlibat. Politik terlibat, apa yang terjadi dengan Timur Tengah. Politik terlibat apa yang terjadi dengan Yerusalem. Politik terlibat dari apa yang terjadi di Amerika. Semua di akhir zaman bentuk konspirasi politik. Yang namanya kesehatan tentu saja, kita sekarang sedang ada pada saat pandemi. Dan juga budaya sedemikian rupa yang berubah. Budaya musikkah, budaya filmkah, semua konspirasi, dan tentunya yaitu konspirasi keuangan dan ekonomi. Semua itu boleh saja terjadi. Tapi saya mau katakan, itu adalah alat bagi Tuhan. Injil kerajaan Allah diberitakan kepada semua etnis. Itu jelas. Ada yang berkata bahwa tanda kedatangan Tuhan Yesus itu adalah pembangunan bait ketiga. Silahkan dikatakan demikian. Tapi menurut saya itu pun dijadikan alat oleh Allah untuk Injil kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia. Ada tanda-tanda alamkah, tanda-tanda bulankah, tanda-tanda mataharikah? Ya, itu benar adanya. Tetapi semua bentuk apapun yang terjadi di akhir zaman untuk satu tujuan. The last clue, yaitu adalah petunjuk terakhir Tuhan genapi dalam kehidupan akhir zaman. Di mana kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Itu poin yang penting. Dan poin yang kedua yang penting, tanda menurut Tuhan Yesus sendiri adalah dari semua tanda yang bisa diinformasikan,
Tapi tanda menurut Alkitab, Injil kerajaan Allah diberitakan kepada seluruh etnis. Maka tibalah kesudahannya. Gembala pembina kita dengan jelas berkata bahwa pola pelayanan gereja berubah. Pola yang dulu yang namanya adalah kita berkumpul, kita bersatu memuji menjadi berubah dengan adanya online. Dan menurut saya inilah sebuah percepatan sedemikian rupa yang Tuhan pakai. Pandemi COVID-19 yang Tuhan pakai. Kita harus di rumah saja, tidak bisa berkumpul di gereja. Kalaupun berkumpul di gereja harus dibatasi dengan jumlah tertentu agar terjadi social distancing. Maka apa yang terjadi justru di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID, Injil kerajaan Allah diberitakan tanpa batas. Dan itu pun yang terjadi dan kami alami dan semua gereja alami. Karena bagaimanapun pelayanan gereja sekarang harus berubah dari yang semula terbatas menjadi tidak terbatas, yaitu menggunakan digitalisasi, menggunakan online. Begitupun juga dengan gereja di mana Tuhan percayakan kami melayani. Saudaraku, yang semula kita terakhir beribadah tanggal 15 Maret bersama-sama memuji, menyembah 7 kali kebaktian. Tiba-tiba tanggal 16 pagi presiden kita berkata bahwa kita berdoa di rumah saja, ibadah di rumah saja, bekerja di rumah saja, sekolah belajar di rumah saja. Tanggal 22 Maret kami tidak ada gereja online. Satu dan lain hal, sahabat-sahabat di Bandung meninggalkan kita terlebih dahulu. Mereka menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sampai dengan tanggal 29 Maret kami juga tidak melakukan. Dan dengan segala keterbatasan kita ketika itu kita dipaksa sedemikian rupa. Oleh karena sebuah keadaan kita dipaksa sedemikian rupa untuk membuat rekaman seadanya. Sesederhana mungkin. Tetapi yang penting gereja melakukannya, yang penting gereja merekamnya, dan yang penting mungkin sebagian jemaat dengan segala keterbatasan, keterbatasan kuota, keterbatasan ketidaksiapan mental, keterbatasan daripada sinyal di daerah rumah mereka masing-masing, tetap harus dikerjakan dengan segala kesederhanaan. Yang mana ketika itu April minggu pertama saya melihat di digital, di social media platform kami hanya 200 subscriber. Dan apa yang terjadi tanpa diduga justru pandemi ini memaksa kami. Dan Tuhan pakai pandemi ini untuk kami beritakan Injil tanpa batas. Sampai pada sebuah titik dari bulan Agustus yang lalu pelayanan gereja online kami menggunakan subtitles berbahasa Inggris. Dan apa yang terjadi sekarang pelayanan gereja online kami sudah menembus bangsa-bangsa. Yang semula hanya 200, tiba-tiba tumbuh sedemikian rupa setiap minggunya. Itu bisa melayani sekitar 20.000 gadget, 20.000 perangkat. Nggak tahu orangnya berapa, karena satu perangkat ada kemungkinan ditonton oleh 2 orang. Satu perangkat ada kemungkinan ditonton oleh 5-6 orang. Satu keluarga berkumpul, dan bukankah ini satu bukti di akhir zaman. Apapun bentuknya untuk satu tujuan, dan Injil kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Tiba-tiba saya teringat dengan Roma 10 ayat yang ke-14, ayatnya berkata demikian. Roma 10 ayat yang ke-14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia, bagaimana mereka mendengar tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakannya, dalam bahasa hari ini, jika tidak ada yang broadcast, jika tidak ada yang menyebarkan dari sisi online, di mana tanpa batas kita bekerja. Yang penting kita melakukan yang terbaik hari ini. Kita tidak perlu tunggu sempurna
tahun depan, apa saja yang kita bisa kerjakan hari ini, kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari pendapat banyak orang, kita perbaiki dan broadcast. Dan akhirnya Injil Kerajaan diberitakan di mana-mana. Tetapi ada satu pewahyuan yang tunjukkan dalam hati saya di hari terakhir. Yaitu ternyata yang memberitakan firman dari sejak zaman Yesus adalah orang-orang Galilea. Ini menarik perhatian saya. Kenapa? Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Dan kalau kita melihat konteks daripada Kisah Rasul pasal yang pertama, di mana dia berkata bahwa dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi nanti ketika saat pondok daun berbicara soal kedatangan Yesus kali kedua. Dan ketika dia datang menjemput di awan-awan yang permai, dia akan datang dengan cara yang sama. Dan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-10 menunjukkan ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik ini sesuatu peristiwa extraordinary. Ini sesuatu peristiwa yang tidak biasa. Ini sesuatu keadaan yang sangat hebat. Kenapa? Karena hukum gravitasi. Saudaraku, apa saja yang berbobot itu pasti jatuh ke bawah. Siapapun dia, apapun dia bentuknya, pokoknya hukum gravitasi itu apapun yang namanya benda yang berbobot pasti jatuh ke bawah. Tapi Yesus yang punya bobot, dia naik ke sorga. Ini sesuatu yang tidak biasa. Dan saya begitu yakin semua Anda justru di pandemi ini mengalami hal-hal yang tidak biasa. Kenapa? Karena Yesus kita adalah Yesus yang tidak biasa. Dia melawan hukum kebendaan, dia melawan hukum waktu, dia melawan hukum gravitasi sekalipun. Dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, naik, terangkat ke sorga. Dan saya begitu yakin semua Anda di hari terakhir justru banyak hal Anda alami. Hal-hal yang tidak biasa. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita layani. Ayat di bawahnya berkata, ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, malaikat ini berkata, hai orang-orang Galilea. Nah, ini menarik perhatian saya. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Naik ke sorga. Banyak orang yang menafsirkan, banyak orang yang mengkhotbahkan. Pokoknya pasti yang nanti ketika dia datang kali kedua, yang naik dan dijemput adalah yang berkualifikasi murid. Saya setuju 1000%. Tapi izinkan saya sampaikan apa yang dalam hati saya. Kenapa? Karena ayatnya dengan jelas berkata secara spesifik, malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea. Kenapa tidak dikatakan, hai orang-orang beriman? Tidak dikatakan, hai orang-orang yang sudah percaya. Tidak dikatakan, hai orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus selama 40 hari. Tidak. Tapi jelas sekali, daerah dari mana mereka berasal itu ditunjukkan, yaitu adalah Galilea. Ini menarik. Mau tidak mau, saya harus tarik Anda itu ke Matius 28. Matius pasal yang ke-28, perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Jadi Yesus mati, kubur kosong. Malaikat berkata kepada mereka yang melihat kubur kosong, kamu pergi ke Galilea. Dan ketika mereka bersuka cita melihat kubur itu kosong, mereka berkata, ya benar seperti yang dikatakan Tuhan kita beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bahwa kubur itu kosong. Dan itu benar ketika mereka bersuka cita. Ayat yang ke-8 perhatikan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Alkitab berkata, Yesus menjumpai mereka dan berkata, salam bagimu
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dan apa yang terjadi? Perhatikan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi kemana? Ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Spesifik. Malaikat berkata, "Kamu pergi ke Galilea." Ketika mereka melihat kubur kosong, mereka ketakutan dan bersukacita. Apa yang terjadi? Ketika mereka akan memberitahukan kepada murid-murid yang lain, tiba-tiba Yesus datang menegaskan dari apa yang dikatakan oleh malaikat, pergi ke Galilea. Ada sesuatu yang penting di Galilea. Ada sesuatu yang hebat di Galilea. Dan menurut saya karakter Galilea inilah yang menangkap the last clue. Karena dari sini lahir, yaitu adalah amanat agung. Kita lihat ayat yang di bawahnya, ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kenapa 11? Karena Yudas sudah dieliminasi. Karena Yudas sudah memilih untuk tidak ikut, bahkan semua kita tahu mengenaskan akhir hidupnya, bunuh diri. 11 setia. Karena hanya Yudaslah yang bukan dari daerah Galilea. Karena semua yang 11 itu adalah para nelayan dan dari Galilea. Kenapa saya katakan Yudas bukan dari Galilea? Karena Yudas namanya Yudas Iskariot. Iskariot itu nama kampung. Kampungnya ada di mana? Dekat Bethlehem. Jadi dia bukan orang Galilea. Perhatikan kisah 1, hai orang-orang Galilea. Perhatikan Matius pasal yang ke-28. Malaikat berkata, pergilah ke Galilea. Ada sesuatu yang menarik lagi, bahwa ketika itu 11 murid sudah sampai di Galilea. Ayat yang ke-17, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini sangat penting, yaitu kata Galilea. Nah, Bapak Ibu, teman-teman muda, kebetulan saya memakai Alkitab dalam bentuk kertas. Yang saya salah satu yang saya suka, kenapa saya kembali lagi ke Alkitab kertas, baik di rumah maupun di gereja, di belakangnya ada kamus. Nah, kamusnya menarik, yaitu kata Galilea. Saya akan bacakan untuk Anda apa yang ditulis oleh kamus LAI di halaman belakang mengenai Galilea. Galilea adalah bagian utara dari Palestina. Jadi bentuknya provinsi. Seperti itulah kira-kira. Yaitu adalah sebuah daerah tempat tinggal dan kegiatan pertama dari Yesus. Maka kita kenal Danau Galilea. Kata Danau Galilea itu menunjukkan sebuah area besar. Atau supaya gampang kita melihatnya provinsi atau kabupaten lah begitu. Area besar. Maka di situ ada Danau Galilea. Tapi semua kita tahu Danau Galilea itu punya nama-nama lain. Sebentar saya akan selesaikan pembacaan daripada kamus. Penduduknya merupakan campuran Yahudi dan orang bukan Yahudi. Nah, ternyata Yesus jauh lebih diterima di Galilea. Kenapa? Kosmopolitan. Kenapa? Karena campuran Yahudi dan non-Yahudi. Jadi mereka tidak terlalu ortodoks, mereka tidak terlalu fanatik. Yesus diterima di utara tapi ditolak di selatan. Apa itu selatan? Yerusalem. Maka Yesus tidak banyak kali datang ke Yerusalem. Tidak banyak kali. Kenapa? Karena orang-orang yang di Yerusalem menolak Yesus.
Karena mereka ortodoks, mereka para filsuf, mereka Saduki, mereka Farisi, mereka ahli Taurat itu tinggal di selatan Yerusalem. Tetapi Yesus diterima di mana? Di Galilea. Karena campuran antara Yahudi dan non-Yahudi. Danau Galilea sama dengan Danau Genesaret. Lukas 5 ayat yang ke-1. Nah, Genesaret sendiri itu ada satu bagian, kalau tidak salah di selatan atau di barat, ada satu kota kecil namanya Genesaret. Maka dikenal sebagai Danau Genesaret selain Danau Galilea. Tapi juga dikenal dengan Danau Tiberias. Kenapa? Karena pada zaman Yesus ternyata di Galilea itu ada 4 kota besar ketika itu. Yang pertama Betsaida, yang kedua Korazim, yang ketiga adalah Kapernaum, yang keempat adalah Tiberias. Tapi Yesus tidak pernah ke Tiberias. Kenapa? Karena kota itu didirikan oleh Kaisar Tiberius, itu diproteksi atau dikelilingi oleh kuburan. Orang Yahudi itu tidak pernah memasuki kota yang ada kuburan karena itu haram. Jadi Yesus pernah ke Betsaida, saya pastikan. Korazim dan Kapernaum. Tapi kita semua tahu. 3 kota itu dikutuk. Tidak, hanya satu yang tidak dikutuk, Tiberias. Dan sampai hari ini tetap ada Tiberias. Dan itu adalah dikenal sebagai Danau Tiberias atau Laut Tiberias. Dan dalam perjanjian lama terdapat nama kuno yaitu Danau Kineret. Kenapa Kineret? Karena Kineret dalam bahasa asli itu bentuknya harpa. Jadi konon kalau dilihat dari atas bentuk Danau Tiberias berbentuk harpa. Atau dalam bagian Alkitab lain dikenal sebagai Danau Kinerot. Ini adalah arti jamak daripada Kineret dalam bahasa Ibrani. Nah, justru orang Galilea itu yang kosmopolitan. Ya benar, ekonomi mereka adalah middle low, berbeda dengan Yerusalem middle up. Tapi dari situlah Yesus hadir. 70% mukjizatnya terjadi di sekitar Danau Galilea. Ya, di Kain, tapi bukan Galilea. Ya, Yesus lahir di Bethlehem, tapi bukan Galilea. Ya, Bethesda ada di sekitar Yerusalem. Ya, Siloam ada di sekitar Yerusalem, tapi itu hanya 30%. Dari mukjizat Yesus 70% terjadi di Galilea. Nah, ternyata dari orang-orang Galilea inilah Tuhan berkata, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Dan menurut saya orang yang pergi memberitakan Injil yang di hari terakhir, yang broadcast pesan Tuhan, broadcast ibadah online. Justru disitulah ada jaminan penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Tidak ada menurut saya jaminan sehebat itu. Dan jaminan sehebat itu terjadi kepada orang-orang yang pertama pergi. Anda bisa pergi menggunakan gadget Anda. Beritakan kabar baik. Beritakan kesaksian yang baik. Beritakan semua pengalaman Anda bersama dengan Yesus. Walaupun di rumah saja, Anda tetap bisa pergi. Dan setelah itu baptiskan dan muridkan mereka. Karena ada sebuah penelitian, ternyata ukuran keberhasilan gereja menurut bilangan research. Beberapa hari yang lalu melakukan riset, kalimatnya berkata pada umumnya gereja menganggap dirinya berhasil ketika dia berhasil membesarkan gereja itu sendiri. Membesarkan jemaatnya sendiri. Dan saya merasa justru keberhasilan gereja bukan ketika apa saja yang in, tapi seharusnya apa saja yang out. Bukan hanya keuangan yang in, jemaat yang in, keberhasilan yang in, justru keberhasilan gereja. Apa saja yang bisa kita keluarkan dan berdampak bagi banyak orang. Itu penting. Sebelum gereja online ini dibuat, ada satu kesaksian tadi malam yang saya terima lewat WA. Yang mana dikatakan sekian minggu yang lalu ternyata di sekitar gereja kami, ada seorang suami pada satu pagi, semula bukan Kristen, beragama sepupu kita, dan menjadi Kristen, tetapi mereka hidup sebatang kara dengan istrinya,
Di tengah-tengah perkampungan, saudara sepupu kita, dan apa yang terjadi? Ternyata siangnya si istrinya meninggal. Jadi pada saat itu 2 orang tua Batangkara ini meninggal dunia. Dan akhirnya orang-orang yang di pemukiman itu berkata bahwa kita akan kuburkan dengan cara, yaitu agama sepupu. Apa yang terjadi? Terdengar salah satu di antara tetangga ternyata ada jemaat gereja kami, dan dia berkata, saya coba dulu hubungi gembala saya. Boleh enggak gereja kita yang melayani? Saudaraku, saya tidak tanya pernah ke gereja kita atau belum. Saya tidak pernah tanya. Saya tidak tanya apakah sudah ikut komsel kita belum. Saya tidak tanya. Apakah pernah perpuluhan di gereja kita apa enggak? Saya tidak tanya. Saya tidak tanya ada kartu jemaat untuk dia, ada mana buktinya, baru kita akan layani, baru kita akan sediakan yang dibutuhkan, kuburannya, ambulansnya, petinya. Saya tidak menanyakan. Yang saya katakan justru layani. Karena gereja menurut saya jangan hari terakhir itu terbatasi oleh perkara-perkara administratif. Justru kita harus hadir menjadi jawaban bagi banyak orang. Bahkan beberapa hari yang lalu ada satu pria Kristen, oleh karena keberadaan tubuhnya yang sudah sedemikian sakit, apa yang terjadi? Dari satu daerah dikirimkan ke tantenya yang bukan Kristen dari agama sepupu. Apa yang terjadi? Ternyata meninggal ketika sampai di rumah daripada si tante bukan beragama Kristen. Dihubungi gereja di mana dia beribadah, tidak mau dilayani. Karena mungkin ada kekhawatiran COVID-19 dan akhirnya datang kepada kami. Dikatakan bahwa ini ada jemaat meninggal, bolehkah dilayani? Saya tidak tanya gereja mana. Saya tidak berkata kembalikan, nanti kita ada pengeluaran. Pernah perpuluhan di kita? Saya tidak tanya. Pernah punya kartu jemaat? Tidak pernah tanya. Pernah komsel di gereja kita? Tidak pernah tanya. Dan kami layani. Dan setiap firman diberitakan di tengah-tengah keluarga, bukan orang percaya, justru menjadi berkat. Gereja, apapun yang terjadi, harus hadir untuk menjawab setiap kebutuhan. Jangan dibatasi oleh perkara-perkara pastoral, peraturan gereja, karena justru itu yang menghalangi Injil Kerajaan Sorga diberitakan kepada seluruh etnis. Kita lihat satu bagian Alkitab lagi. Yaitu adalah satu ayat yang sangat terkenal. Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Ini ayat begitu hidup. Inilah ayat yang mana menghidupi saya dan itu menjadi landasan daripada pelayanan kami. Juga gereja ini. Kenapa kami lakukan pemberitaan firman Tuhan, apapun keadaannya, apapun kesempatannya, karena saya tidak pernah bisa lupa. Sekitar 20 tahun secara pribadi ayat ini hadir dalam hidup saya. Belum seperti hari ini, ayatnya berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Tidak terbatas. Kepada siapa? Kepada yang memberitakan firman. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menggenapi kedatangan Tuhan kali kedua. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang menghormati secara rohani pondok daun. Yaitu untuk mempersiapkan diri kedatangan Tuhan kali kedua. Dengan apa? Dengan memberitakan firman. Dan firman yang Anda dan saya beritakan adalah firman yang tidak pernah terbatas. Pandemi ini membuat metode eklesiologi. Kita kenal kata eklesia. Eklesia adalah gambaran gereja. Di mana kumpulan orang-orang yang dari kegelapan dikumpulkan kepada tempat yang terang. Itu adalah eklesia. Tapi eklesia oleh karena pandemi, oleh karena situasi berbeda. Kalau dulu eklesia berkumpul. Berkumpul di satu gereja, di gereja yang nyaman, di gereja yang dingin, di gereja yang dengan sound system yang bagus, lighting yang bagus. Semua Tuhan harus rubah. Kita sekarang tidak lagi harus terkungkung dengan keberhasilan masa lalu. Kita harus fleksibel dan relevan. Untuk kita ke depannya mempersiapkan dari detail
Apa yang Tuhan inginkan agar Injil Kerajaan Sorga itu diberitakan. Saya teringat ketika April kami membuat gereja online hanya 4 orang. Tapi beberapa hari yang lalu ketika kita review, setelah berkembang, hari Selasa ada pelayanan, hari Kamis ada pelayanan gereja online, hari Sabtu ada pelayanan gereja online, hari Minggu tentunya sekolah minggu, Kid Church kita ada gereja online, tentunya juga kebaktian umum. Yang mana sudah memberkati Facebook, memberkati YouTube dan juga RCTI Plus. Sedemikian rupa Tuhan pakai platform-platform ini justru pelayanan kami tanpa batas yang luar biasa. Dari 4 orang sekarang tumbuh volunteer-volunteer yang semangat luar biasa. Saya mau melayani sebagai volunteer. Dan apa yang terjadi terkumpul 24 orang. Dan yang saya bersyukur luar biasa dari 24 orang. Hanya 4 orang yang berusia 35 tahun ke atas. Yang luar biasa. 20 mereka anak-anak muda. Yang dipakai Tuhan di generasi ini sebagai generasi Yeremia. Dan Tuhan pakai tanpa batas. Yang saya ingin katakan, langsung atau tidak langsung ikuti proyek Tuhan yang terakhir ini. Yaitu adalah menjadi pemberita Injil Kerajaan. Yang 20 tadi bukan orang-orang yang muncul di layar. Yang 20 tadi bukan orang-orang yang setiap program mereka muncul di YouTube, muncul di Facebook, muncul di RCTI Plus. Bukan. Mereka ada di belakang layar. Mereka secara tidak langsung. Tapi mereka dipakai Tuhan luar biasa di akhir zaman ini. Ini doa saya. Yuk kita semua menjadi orang-orang Galilea. Karena Yesus berkata amanat agung bukan di Yerusalem, tapi di Galilea. Dan ketika dia naik di Yerusalem, yang melihat adalah Alkitab dengan jelas seperti, hai orang-orang Galilea. Saya begitu yakin orang-orang Galilea yang adalah murid Yesus adalah yang menggenapi kegenapan firman Tuhan. Menggenapi Injil Kerajaan diberitakan dan tibalah kesudahannya. Ini doa saya, mari kita tundukkan kepala di dalam nama Yesus. Agar semua kami menjadi orang-orang Galilea yang punya hati untuk memberitakan Injil. Menggenapi nubuatan akhir zaman. Yaitu Injil diberitakan ke seluruh etnis dan Tuhan pakai luar biasa. Lewat platform digital, apapun yang kami pakai, memuliakan nama Tuhan. Digital platform, kami beritakan Injil, beritakan kesaksian, beritakan semua yang baik. Yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebagai bentuk cinta kami mati-matian dengan Tuhan. Dan kami tahu roh yang tidak terbatas. Itu ada pada Anda dan saya. Amin.